Buku ini berisikan terkait psikologi feminis untuk meretas patriarki. Buku ini tentunya tidak bisa diselesaikan hanya satu kali duduk saja, karena memang di dalamnya membahas terkait sejarah, perkembangan, serta sumbangsi dari psikologi feminis itu sendiri. Nanti akan saya ulik satu persatu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Kali ini, Paham Perempuan akan melakukan review buku kembali dengan judul Ada Serigala Betina dalam Setiap Perempuan. Dalam Diri Setiap Perempuan, karya Mbak Esther Lianawati. Kita mulai buku ini berjumlah kurang lebih 270 halaman, yang mana diterbitkan oleh EA Books atau buku Mojok Group. Dan di sini ada 3 bab yang dibahas oleh penulis. Yang pertama, terkait apa dan bagaimana psikologi feminis itu. Yang kedua, semesta yang tak terlihat, atau di sini di dalamnya menceritakan terkait kehidupan para perempuan. Lalu di bab ketiga adanya kasus terkait kekerasan terhadap perempuan. Seperti itu. Nah, dalam perbab ini akan muncul subbab, teman-teman. Di sini akan saya bacakan untuk subbabnya. Bab pertama terkait psikologi feminis, apa dan bagaimana. Isinya membaca psikologi feminis, apakah perempuan ingin penis, membincangkan Freud, dunia di antara rahim dan vagina menimbang teori Erikson. Saya Sabina Spielrein, bukan kekasih Carl Jung. Selalu ada kesempatan untuk bangkit, menerapkan terapi trauma, otak, seks, dan ideologi. Nah, di bab kedua, semesta yang tak terlihat, ada beberapa cerita kehidupan para perempuan. Yang pertama, subbabnya adalah ada serigala betina dalam diri setiap perempuan. Lalu ada perempuan jadilah liar. Yang ketiga ada aku perempuan, aku tidak sempurna. Lalu ada perempuan, tubuh dan kecantikan. Lalu ada kecantikan dan narsisme ala Salome. Ada etika kepedulian dan keputusan-keputusan moral perempuan. Ada Kartini yang aku pahami. Ada ibu dan kesakitan-kesakitannya. Ada dalam jebakan takdir, dan ada subbab perempuan-perempuan penyihir. Nah, yang terakhir di bab ketiga, ini lebih membicarakan terkait kasus kekerasan itu sendiri. Subbabnya ada kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Ada subbab kecam babi itu, mari mulai bicara. Lalu ada hari ini saya lempar keluar babi itu. Lalu ada seksualitas traumatis, ada gadis cilik itu dan kepribadiannya yang tersayat. Ada tubuh ini bukan milikku lagi, kematian dan traumatisasi korban pemerkosaan. Dan ada beberapa kutipan-kutipan yang nanti akan saya bacakan di akhir. Kita masuk di bab ke-1, teman-teman. Di sini karena memang latar belakang dari Mbak Esther sendiri adalah seorang psikolog yang mana fokusnya di psikolog perempuan atau psikolog feminis. Jadi di sini mungkin membahas terkait sejarah lahirnya, bagaimana psikologi feminis itu ada, lalu ada perkembangannya, dan apa sih sumbangsi dari psikologi feminis itu. Dikutip dari bukunya, Society for the Psychology of Women sudah ada sejak 1975. Dan psikologi feminis ini tentu tidak serta-merta langsung ada, karena di dalamnya terdapat beberapa proses, semacam proses yang bisa dibilang itu sejarah dan perkembangannya juga. Yang pertama, adanya penolakan terhadap teori-teori yang disampaikan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson terkait pemikiran androsentris dari kehidupan laki-laki saja yang pada kala itu didiskusikan. Lalu adanya penegasan yang pada masa itu terdapat depresi dan histeria yang didapatkan para perempuan, yang mana pada masa itu ketika perempuan tidak mengikuti norma masyarakat atau tidak mematuhi norma masyarakat, dianggap perempuan itu sakit. Dan pada masa itu perempuan-perempuan yang disebut sakit ini langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa, seperti itu. Nah, setelah adanya penegasan, di sini juga ada aksi. Aksinya berupa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para psikologi tersebut. Nah,
penelitian-penelitian ini muncullah adanya penelitian perbedaan seks dan gender. Akhirnya orang-orang sadar bahwasannya membicarakan psikologi perempuan atau psikologi feminis itu tidak hanya melulu terkait kehidupan laki-laki, tapi ada juga kehidupan perempuan seperti itu. Dan ketika diusik terkait kasus pada masanya yang tadi perempuan dianggap sakit dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ternyata setelah ada penelitian adalah yang sakit itu bukan perempuannya, tetapi budaya masyarakatnya yang dianggap sakit seperti itu. Nah, dari perbedaan gender di sini muncullah psikologi perempuan. Sebelum adanya psikologi feminis, itu namanya dulu psikologi perempuan, teman-teman. Nah, di sini nanti terkait analisis kasus yang berkembang, teman-teman psikologi feminis ini memberikan atau menyimpulkan bahwasanya pentingnya perspektif gender dan perspektif feminis itu. Lalu, kenapa Mbak Esther membawakan judul Serigala Betina? Karena bukan untuk menyamakan perempuan dengan serigala betina ya, tetapi di sini lebih ingin memberitahukan bahwasanya setiap perempuan itu memiliki kekuatan serigala betina. Apa aja sih kekuatan serigala betina? Yang pertama ada penginderaan yang tajam, ada intuisi yang kuat, ada kepedulian terhadap sesama, adanya keberanian yang mungkin masih tersembunyi di dalam perempuan itu. Lalu ada kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi, lalu ada kekuatan dan daya tahan, yang mana kata Mbak Esther terkait kekuatan dan daya tahan itu memang perlu dilatih dan dengan penyelidikan terhadap diri sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini, beberapa memang menceritakan terkait kehidupan para perempuan dari masa ke masa, yang mana memang ada kesinambungan terkait perkembangannya dari psikologi feminis itu. Dan yang ketiga, di bab ketiga, lebih membicarakan terkait kasus-kasus yang ada, misalnya kekerasan terhadap perempuan, entah secara pribadi, secara personal, ataupun di dalam rumah tangga, atau yang biasa disebut dengan KDRT. Kalau ngomongin terkait sumbangsi dari psikologi feminis itu apa? Sumbangsinya tanpa kita sadari, sejak dulu mereka, para penyintas sudah beriringan melindungi para korban kekerasan, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa kutipan yang saya sampaikan dari buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, dengan judul Putri-putriku Jadilah Liar. Kan kuberikan kepada kalian yang ibuku tak mampu berikan. Kan kulimpahkan kepada kalian yang beliau ambil dariku. Kan kusampaikan kepada kalian yang tak diketahui ayahku. Kan kusingkapkan yang beliau coba tutupi. Izinkan kalian melakukan yang mereka larang dariku, mengatakan yang mereka tak ingin aku ucapkan atas nama cinta dan perlindungan, berendam dalam derita dan ketidakberdayaan, dilanggengkan adat dan tradisi. Putri-putriku, kalian kan belajar apa itu kehidupan, keindahan, kekejaman, kemurnian, dan kenyataan. Kan kalian jelajahi semesta megah, sentuhlah bulan yang berayun di atas gelombang pantai kala malam berbintang. Menyelamlah dalam freeboard sambil melewati gua permata. Saksikan burung berlari dengan kura-kura dan orang hutan. Pergilah kagumi keindahan bukit Tehuacan. Terbanglah, lepas bebaskan diri kalian, jangan kalian gentar. Alam adalah saudara perempuan kalian. Belailah air, tataplah langit, peluklah bumi, biarkan semangat menyala berapi. Cintai tubuh dan hati kalian, dengarkan insting, jangan ragukan intuisi, bukalah kotak itu. Pandora, Pandoraku, masuklah dalam ruangan yang dikunci si janggut biru. Tak ada yang perlu kalian takutkan selain kenaifan. Kalian adalah serigala betina. Hipatia, prajurit perang, Jenderal Mulan, kalian adalah perempuan. Tampilkan feminitas kalian yang terliar. Meski untuk itu, maafkan ibunda kalian, memasukkan yang satu dan mengeluarkan yang lain. Dia yang dengannya aku dapat menenun kalian dalam rahimku. Dia yang dapat menjadi kakak laki-lakimu beserta pendahulunya. Maafkan ketidakhadiranku pada beberapa senja di musim panas untuk menjadi bahagia sebelum memanjakan kalian.
untuk tetap menjadi perempuan setelah menjadi seorang ibu. Terimalah terlebih dahulu kematianku, putri-putriku. Biarkan perempuan tua ini menutup mata sebelum kalian menjadi Fasalisa. Ada beberapa kutipan yang nantinya saya sampaikan juga, dan di sini mungkin karena tadi buku ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali duduk karena perlu analisis dan refleksi yang banyak, melihat Mbak Esther juga menyampaikan referensi yang cukup banyak dan tidak bisa kita pahami secara langsung ketika kita membaca. Jadi harus ada jeda-jeda tersendiri yang teman-teman lakukan di buku ini. Dan pesan dari Mbak Esther, ketika ngobrolin feminis itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan saja teman-teman, karena saat ini tren atau obrolan terkait feminis itu masih dianggap tabu. Dan yang kedua, secara universal teman-teman memahami feminis adalah teman-teman perempuan yang ingin yang ingin melawan kaum laki-laki. Padahal feminisme itu adalah salah satu cara agar kita bisa sama-sama setara dan mendapatkan hak-hak dari perempuan itu sendiri, seperti itu. Dan Mbak Esther juga di sini menyampaikan bahwasannya terkait pengendalian diri atau penyelidikan diri itu dilakukan tidak hanya berpatok dari buku ini saja, tetapi teman-teman juga harus melihat atau mendengar dari beberapa pengalaman hidup orang lain, karena terkait gagal dan berhasilnya kita tidak hanya dari kehidupan kita sendiri, tetapi dengan kehidupan orang lain, seperti itu. Nah, di sini juga disampaikan teman-teman bahwasannya perempuan itu perlu untuk membebaskan diri, perempuan juga perlu untuk membebaskan perempuan lain, dan yang terakhir perempuan juga perlu membebaskan laki-laki. Dalam hal ini membebaskan diri itu apa saja? Membebaskan diri itu dalam hal tubuhku, otoritasku, seutuhnya memiliki diri kita sendiri, lalu melakukan pemaknaan ulang terhadap diri, melakukan pemaknaan ulang terhadap tuntutan masyarakat terkait norma, budaya, lalu di tengah atau di samping itu kita bisa mengambil pilihan dan mendeskripsikan diri sebaik-baiknya. Lalu kita juga harus sadar bahwa tubuh perempuan itu bukan hanya garis lurus, tetapi tubuh perempuan pada prosesnya, pada masanya akan berubah secara signifikan. Misalkan terkait perubahan masa pubertas, pra dan pasca pernikahan, perempuan mengalami hamil, melahirkan, menyusui, lalu setelah itu tubuh perempuan juga merasakan menopause dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, perlunya perempuan untuk membebaskan perempuan lain adalah dengan kita selesai terhadap diri kita sendiri, kita juga membebaskan kepada teman-teman perempuan lain untuk apa yang menjadi keputusan dia terkait pilihan hidup, terkait pendapat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perlunya perempuan untuk membebaskan laki-laki. Dalam konteks ini bukan untuk hal yang negatif, tetapi membebaskan laki-laki itu sama saja kita sama-sama setara, laki-laki dan perempuan. Apa yang dilakukan laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan, seperti itu. Dan teman-teman, ngomongin feminis memang tidak mudah, harus terus belajar sampai tidak ada habisnya. Dan jangan pernah merasa puas ketika kita sudah menemukan apa itu feminisme. Seperti itu. Ada beberapa istilah di sini ketika Mbak Esther memberikan judul buku ini berupa Serigala Betina. Di sini juga Mbak Esther bilang bahwa perempuan adalah perempuan penyihir sendiri. Di sini perempuan penyihir sendiri adalah lambang kecerdasan dan kemandirian. Mereka tidak bergantung kepada laki-laki untuk hidup.
Mereka umumnya hidup sendiri, entah karena sudah menjanda atau memang memilih untuk hidup sendiri. Mereka juga umumnya tidak punya anak. Jadi pendefinisian diri mereka berbeda dengan perempuan-perempuan pada zamannya. Nah, ketika kita lihat tadi dari bab 1 sampai bab 3, kita melihat bahwasannya pola pikir yang ada dan yang tercipta di masyarakat memang berproses ya teman-teman. Jadi yang ilmuwan-ilmuwan psikologi itu hanya mencontohkan atau mengkiblatkan terkait definisi keilmuannya hanya dari kehidupan laki-laki saja. Tetapi berkembangnya atau berjalannya waktu, teman-teman psikologi yang lain mereka juga mengkiblatkan adanya perbedaan gender tadi, karena yang dirasakan laki-laki belum tentu bisa dirasakan perempuan, begitupun sebaliknya. Jadi adanya keseimbangan pengkiblatan kehidupan antara laki-laki dan perempuan memang harus ada, agar sama-sama rasa, seperti itu. Lalu di sini ada juga kutipan terkait kapasitas mencintai. Seperti serigala betina, perempuan liar setia dan penuh cinta. Ia mampu mencintai berulang kali dengan pasangan yang sama. Ia memahami bahwa dalam sebuah relasi ada kematian dan kelahiran kembali. Ia mampu menerima dan memaafkan. Ia menerima bahwa cinta bertransformasi, bahwa gairah menggebu-gebu akan berganti dengan keakraban dan komitmen yang lebih matang. Dengan senang hati, ia berdansa dengan pasangan, menyesuaikan langkah kakinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jikapun karena satu dan dua hubungannya tidak dapat dipertahankan, perempuan liar mampu dan berani mencintai kembali. Karena sebagai perempuan liar, ia menyatu dengan alam. Alam adalah simbol kehidupan, bukan kematian. Perempuan liar menghargai dinamika hidup, cinta, yang pergi ataupun yang akan datang. Ia juga punya kapasitas mencintai. Ia tahu bahwa perpisahan akan mendatangkan cinta yang baru, yang lebih kuat dan lebih menggebu. Perempuan liar bukan perempuan sempurna. Keputusan-keputusannya tidak selalu benar. Namun ia belajar dari pengalamannya untuk bangkit dan menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih kuat. Jika pernah naif, ia belajar untuk tidak lagi naif. Ia kini mengenal si janggut biru dan tidak akan lagi terperangkap dalam pesonanya. Perempuan, jika saat ini Anda merasa hidup Anda kering dan monoton, jika Anda dicekam ketakutan, rasa bersalah, kebahitan, kesedihan, jika Anda merasa terkekang, dikendalikan, tidak berdaya dan putus asa, itu pertanda ada energi keliaran dalam diri Anda yang mendesak untuk dikeluarkan. Pejamkan mata Anda dalam keheningan, dengarkan lolong serigala betina dalam diri Anda. Bangkitlah dan bertarunglah. Nah, teman-teman, untuk hasil yang didapat dari membaca buku ini, kita lebih memahami. Karena tadi yang dibilang oleh Mbak Esther, kita harus punya waktu untuk menyelidiki diri kita kembali agar kita tahu dan paham betul bagaimana diri kita dan kita bisa menjadi versi terbaik menurut kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya.